lagi ada di mana nih? Kita lagi ada di Alvarez Coffee. Kita dari kelompok berapa? Halo teman-teman semua, saat ini kita lagi mengunjungi UMKM yang bergerak di bidang F&B. Yuk ikutin kita. Halo guys, jadi kita udah ketemu nih sama kakak alternya. Kita kenalan dulu yuk. Halo kak. Halo, Namanya siapa kak? Rafli. Oh, Kak Rafli ya? Iya. Oke. Boleh nanya dikit ya? Boleh. Oke. Terkait usaha kuliner kakak ini. Kira-kira usaha kuliner ini apa sih kak? Kita usahanya kuliner bergerak di bidang F&B, terutama di kopinya. Oh, di kopi. Nah. Oke. Kalau untuk menu andalan atau produk yang paling laris, kira-kira sih apa? Kalau untuk produk andalan sih kita ada namanya aren kubu prak sama butterscotch bahwai. Aren kubu perahu ini apa sih kak? Ya. Kalau untuk kopinya sendiri itu tuh seperti biasa gula aren, kopi, susu. Cuman kubu perahu ini mengambil nama daerah dari salah satu tempon yang ada di Lampung Barat. Oh, jadi dari inspirasi dari sana. Iya, bener. Kakaknya dari sana? Iya, Oh, kebetulan. Oke. Awalnya kenapa kak kira-kira bisa kepikiran untuk buka usaha ini? Karena memang hobi suka kopi, Oh, jadi kepikirannya untuk gimana caranya kita ngembangin hobi tersebut jadi profesi. oh gitu. Iya. Suka kopinya dari udah lama kak? Udah lama. Udah lama. Dari dulu juga udah mulai racik kopi apa baru sebelum buka usaha? Kalau untuk racik kopi sih memang udah lama dari tahun 2020-an. Oh, lumayan lama ya kak? Iya. Oke. Mau nanya lagi nih kak, kira-kira yang terlibat di usaha ini tuh siapa aja kak? Ya untuk usaha ini kita ngediriin sendiri memang bahasanya berdikari lah, berdiri di atas kaki sendiri. Oh, Jadi oke. kita memang benar-benar mulainya sendiri tanpa bantuan. Oh, berarti kakaknya jaga tiap hari pun sendiri? Apa gimana? Iya benar. Untuk jaga, jadi staff, jadi owner semuanya saya sendiri yang. Oh, terus kita kan itu keuangan, maka ternyata segala itu juga sendiri? Iya benar, sendiri. aduh, mantap banget nih guys. Oke, kalau misalkan pelanggan dari kopi ini itu kira-kira dari kalangan mana aja? Kalau untuk sekarang sih masih di ramai minatnya untuk mahasiswa, cuman kita punya strategi untuk ngembangin lagi untuk semua kalangan. Terus kalau yang jadi pelanggan tetapnya ini biasanya mahasiswa juga kah atau ada gimana? Untuk pelanggan tetap sih masih mahasiswa semua karena lingkungan mahasiswa ini. Iya sih. Iya. Dan dari awal tuh memang target pasarnya mahasiswa atau tadi kakak bilang mau mengembangkan ke kalangan yang lebih luas itu dari pikiran pas udah buka memang dari awal tuh mau gitu ya. Sebenarnya untuk target awal itu kita pengennya di kalangan semua usia sih, untuk orang tua, mahasiswa. Cuman untuk beberapa bulan terakhir ini kita perhatikan kebanyakan mahasiswa yang ramai di sini. Lagi memang tempatnya tuh strategis dengan kampus ya. Ya, benar. Kalau misalkan usaha ini nih, Coffee Alvarez ini berdirinya kapan mulai? Kalau untuk berdiri di Bandar Lampung ini sih baru di bulan Agustus kemarin ya. Tapi untuk mulai dari awal dari nol bener kita udah pernah buka salah satu cabang ada di Liwa. Oh gitu. Iya. Oh, Agustus tahun ini berarti ya? Tahun ini. Oh berarti. Jadi kalau di Liwa itu buka stand juga atau gimana? Kalau untuk di Liwa memang usaha dari rumah sih, Oh. dari rumah. Jadi sebenarnya tuh usahanya berangkat dari rumah atau memang mau buka usaha di sini ya? Memang kalau untuk usaha sih memang berangkat dari rumah, cuman kita melihat potensi untuk lebih berkembang lagi sehingga kita coba buka di sini. Tapi untuk minat yang waktu yang masih maksudnya masih dekat ya habis itu baru mulai kan kira-kira gimana kan maksudnya usaha di sini gitu. Kalau untuk usahanya lumayan ya, lancar. Untuk alhamdulillahnya untuk beberapa bulan belakangan ya udah banyak lah minat, terutama mahasiswa datang ke sini untuk sekedar kopi, santai,
skripsian. Oh, tempat ini ya kak? Iya. Wah, cerita mulainya banget emang dari mana kak? Mungkin terinspirasi dari apa kak? Kalau untuk awal sekali buka itu memang terinspirasi dari salah satu toko kopi yang ada di luar kota ya. Jadi kita melihat juga potensi di Bandar Lampung ini apa ya, kayak masih minim lah untuk perkembangan kopinya. Rata-rata kopi di Bandar Lampung ini kan kebanyakan kopi shop. Sedangkan kita pengennya untuk kedepannya kita tuh menjual beansnya, jual kopinya, jual biji kopinya. Oh, jadi sebenarnya targetnya itu mau kenalin ke orang dulu ya, kalau misalkan ya ini tuh kopi dan kalau bisa kedepannya yang dijual tuh biji kopinya. Iya, benar. Jadi kakaknya sebenarnya udah, maksudnya udah ada pandangan gitu ya terkait biji kopinya. Iya. Kayak mau visit kemana gitu. Iya, udah terlihat lah, udah ada jalannya untuk kedepannya seperti apa, target di tahun pertamanya seperti apa, tahun selanjutnya udah ada jalan ya. Kalau untuk usahanya sendiri nih, saya buka ya bisnis kira-kira mulai dikenal banyak orangnya itu pas kapan? Kalau untuk mulai dikenal banyak orang itu sekitar di bulan September lalu. Sama tadi paling terkait apa namanya target tahun ini mau menargetkan boleh tahu nggak? Oh iya, kalau untuk target di tahun pertama sih memang untuk fokusin di branding dulu. Jadi kalau kita branding udah kuat di tahun pertama, nanti di tahun keduanya kita bisa bukan cabang, bisa lebih luasin lingkup. Oke, lanjutkan apa selanjutnya. Kenapa pilih tempat ini nggak sebagai tempat untuk usaha? Ya karena untuk lingkungan ya pasti ya, untuk lingkungannya sih memang banyak mahasiswa, jadi kita milih tempat ini untuk kenalin dulu ke mahasiswa supaya mahasiswa yang lainnya pada tahu juga gitu. Karena sebenarnya memang target pasarnya kan mahasiswa. Iya. Dan rumahnya itu di dekat kampus. Kalau misalkan selain karangan ini di sini jualan offline, ada jualan online juga. Kalau untuk online udah ada sih sebenarnya di aplikasi Shopee Food atau GoFood, cuman ya namanya baru mulai, jadi penilaiannya masih kecil untuk ratingnya. Pernah pindah lokasi usaha enggak tadi ya? Enggak, belum. Kenapa kakaknya pilih usaha yang bergerak di bidang F&B? Ya karena untuk biaya produksinya tuh lebih mudah dijangkau, dan yang kedua itu kalau kita milih usaha selain di bidang produksi itu potensi untuk mengambil keuntungannya itu agak sulit, cuman ya pasti lebih besar sih. Cuman kalau untuk F&B sendiri kan yang harinya pasti ada potensi keuntungannya. Karena mau ngambil profit setiap harinya. Iya, benar. Terus menurut kakak nih, kenapa orang suka produk? Kenapa orang suka produk? Apa keunggulan? Kalau untuk keunggulannya sendiri sih kebanyakan ya orang menilai itu dari biji kopinya, dari kopinya sendiri. Jadi dengan rasa kopi yang benar-benar kopi, jadinya kebanyakan orang memang tertarik minum kopi di sini karena kualitas dari bahannya sendiri. Kualitas dan ciri khasnya ya? Iya. Sama ini kak, sekarang kakaknya itu pakai strategi promosi yang seperti apa? Apakah di Instagram atau mulut ke mulut atau seperti apa? Kalau untuk strategi promosi kita masih menggunakan mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Karena kalau untuk promosi ke Instagram mungkin cakupannya luas, cuman gimana caranya kita mengenalin yang lebih sekitar kita dulu. Jadinya dengan strategi mulut ke mulut sama kita ngasih kualitas pelayanan yang baik, otomatis ya orang bakalan balik lagi. Iya. Berarti kakaknya belum ada IG? Kalau untuk Instagram udah ada. Ada. Tapi belum maksimal di promosi Instagram? Ya, belum maksimal. Masih lebih ke potensi untuk di lingkungan sekitar dulu. Untuk mengenalkan lingkungan dulu ya? Iya. Gimana nih cara kakaknya itu biar jaga kualitas rasanya itu jadi tetap konsisten? Yang pasti kita mengutamakan produk
Jadi untuk produk yang premium pasti dengan takaran yang konsisten menghasilkan rasa yang konsisten juga. Oh, oke, takarannya berarti guys harus konsisten. Oke, gimana nih strategi kakaknya tuh biar usahanya tuh tetap laku di tengah banyaknya pesaing usaha kopi? Untuk strategi awalnya sih kita lebih ngutamain pelayanan. Yang pasti kalau menurut saya sendiri, kalau kita melakukan pelayanan yang terbaik dengan ramah dengan konsumen, otomatis konsumen juga pasti ada keinginan untuk balik kembali. Jadi kita lebih fokusin ke utama kenyamanan dulu. Oke, berarti kakaknya termasuk customer oriented. Mas Sopanya, kakaknya tuh ke depannya ada rencana buka cabang baru nggak? Atau ada rencana nambah varian baru? Atau ada rencana promosi yang lebih global? Ya, semua pertanyaan itu udah pasti ada semua. Variasi baru ada, untuk ngembangin cabang juga ada. Cuma yang pasti untuk balik lagi ke target sebelumnya, di untuk rumah ini kita bingung ngutamain branding dulu. Betul. Itu guys. Makasih ya Bang, slow waktunya. Oke, Dadah. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two.